Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian tauhid, kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa sawada wal muttaqin, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab al-allama as-syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di halaman 86 kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan, ke-8, mencuri harta orang kadar yang mewajibkan potong tangan. Mencuri harta orang kadar yang mewajibkan potong tangan. Ini beliau masih berbicara tentang dosa besar. Dosa besar yang ke-8 itu adalah mencuri harta milik orang lain yang mewajibkan potong tangan. Mencuri itu artinya mengambil harta milik orang lain secara diam-diam di tempat yang tersimpan secara aman. Jadi artinya kriteria yang disebut dengan mencuri itu, pertama yang dicuri itu adalah harta orang lain, full, mutlak harta milik orang lain, bukan harta sirkah. Misalnya dia berserikat dalam satu harta, suatu saat dia ambil karena dia punya sirkah, di situ tidak disebut istilah dengan mencuri. Yang kedua, pencurian itu dilakukan secara diam-diam, tidak terbuka di depan umum, tidak kelihatan oleh orang lain, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, barang yang dicuri itu memang tersimpan di tempatnya, bukan sembarangan. Kalau misalnya di pinggir jalan atau di trotoar, kemudian ada yang ngambil, itu bukan mencuri namanya. Yang namanya mencuri itu memang disimpan di tempatnya, dan tempat itu sebenarnya tempat yang aman. Tapi oleh si pencuri dia bisa mengambil. Maka ini disebutlah istilahnya pencurian. Oleh karena itulah maka ada orang misalnya ketemu orang lain, kemudian diambil handphonenya, dibawa lari. Itu bukan mencuri. Kita menyebut biasanya jambret. Itu bukan pencurian. Tidak masuk kategori dalam pencurian ini. Atau misalnya ada seseorang yang dipaksa orang lain untuk menyerahkan uangnya, menyerahkan barang-barang miliknya, jam tangan misalnya, atau kalau perempuan misalnya ada kalungnya, ada tasnya, diambil secara paksa, itu juga tidak disebut pencurian. Karena itu maka yang dibicarakan kita di sini adalah pencurian yang memang betul-betul dalam pengertian pencurian tadi. Disimpan di tempat sesuatu yang memang tempatnya di situ, di dalam lemari misalnya, terkunci lagi dalam lemari,
Tapi oleh si pencuri dia bisa membobol atau membongkar lemari tersebut atau membukanya secara paksa dan diambil barang itu dari tempat simpanannya. Itu baru disebut dengan namanya mencuri. Nah, perbuatan mencuri itu kata Syekh As'ad Al-Banjari termasuk perbuatan dosa besar. Orang yang mencuri itu adalah melakukan perbuatan dosa besar. Tetapi beliau memberikan catatan kecil di sini, saya menyebutnya catatan kecil ya, bahwa yang termasuk kategori mencuri harta orang yang dosa besar itu adalah kadarnya mewajibkan potong tangan. Kadarnya mewajibkan potong tangan itu artinya barang atau harta atau duit yang dicuri itu nilainya seukuran nisab pencurian. Ini bukan nisab zakat nih, nisab pencurian. Baru disebut itu sebagai dosa besar. Misalnya dia mencuri emas, dia mencuri sepeda motor, dia mencuri barang-barang yang memang nilainya itu sampai pada nisab, barang yang mewajibkan dia dipotong tangan karena pencurian tersebut. Pertanyaan kita sekarang, kalau gitu berapa sih sebetulnya nisab pencurian? Ini bukan nisab zakat nih, nisab pencurian. Para ulama sepakat sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa nisab pencurian itu minimal 1/4 dinar. 1/4 dinar. Jadi ukuran 1/4 dinar, atau kalau dirham itu 3 dirham. Dinar itu kan uang emas. Sedangkan dirham itu uang perak. Di zaman Nabi 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram itu 1 dinar. Nah, kalau 1/4 dinar itu berarti sekitar kurang lebih 1,0625 gram. 1,0625 gram. Para bisa silakan hitung sendiri sih pakai kalkulator. 4,25 dibagi 4 gitu aja. Jadi sekitar 625 gram. Nah, apabila barang yang diambil atau barang yang dicuri itu nilainya sebesar 1,0625 gram emas murni, emas 24 karat ini 24 karat hitungannya, maka itulah yang disebut dengan pencurian yang dosa besar tadi. Nah, sekarang silakan pemirsa hitung. Kalau misalnya sekarang harga emas itu 1 gram 2.700.000 misalnya. Coba hitung. 2.700.000 kali 1,0625. Itu kira-kira sekitar 2.868.700 rupiah. 2.868.700 rupiah. Artinya yang termasuk kategori dosa besar dan dihukum dengan hukum had, ini termasuk had nih hukumannya atau hudud, yaitu potong tangan, itu kalau barang yang dicuri nilainya sebesar 2.868.700 rupiah. Itu kalau harga emasnya 2.700.000. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lanjutkan penjelasan beliau. Ini menarik ini penjelasannya nih. Beliau mengatakan, adapun mencuri harta yang sedikit maka yaitu dosa kecil. Jadi kata beliau, kalau sedikit hartanya, sedikit di sini ukurannya kurang dari nisab pencurian tadi. Itu dikategorikan beliau termasuk dosa kecil. Tapi beliau di sini mengutip pendapat seorang ulama Al-Halimi, ada yang membaca Hulaimi, ada yang Halimi membaca. Ini seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Melainkan jika ada orang yang dicuri hartanya miskin, maka mencuri hartanya itu dosa besar. Ada orang mencuri dari seseorang yang kebetulan yang dicuri orang miskin,
walaupun yang dicuri itu kurang dari nisab pencurian, tapi tetap kata beliau masuk dosa besar. Tapi kalau yang dicuri orang kaya, pencurian yang kurang dari satu nisab pencurian, itu beliau menyebutnya termasuk kategori dosa kecil dan tidak dihukum potong tangan. Jadi ukurannya itu tadi sekali lagi 1/4 dinar atau 3 dirham kalau menggunakan dirham. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum dari hukuman potong tangan itu tercantum secara eksplisit di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Insya Allah para pemirsa sering mendengar atau bahkan mungkin ada yang hafal dengan ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, dan pencuri perempuan, ini sama nih laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang dia lakukan, nakalam minallah, dan merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini maka ulama sepakat hukuman terhadap pencuri yang memenuhi syarat pencurian gitu. Mungkin tambahannya gitu. Yang memenuhi syarat pencurian itu ada dipotong tangannya. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan memenuhi syarat? Nah, syarat ini termasuk syarat yang melakukan pencurian dan syarat barang yang dicuri. Tadi kita sudah bicarakan, syarat barang yang dicuri itu harus sampai satu nisab pencurian, yaitu 1/4 dinar, 1,0625 gram emas murni. Jadi itu ukuran nilainya. Sedangkan syarat bagi orang yang mencuri, pertama itu adalah mukallaf. Jadi orang yang mencuri itu mukallaf. Artinya mukallaf itu pertama adalah orang yang baligh, yang kedua orang yang berakal. Kalau yang mencuri anak kecil bukan orang yang baligh, tidak memenuhi syarat. Atau kalau misalnya ada orang dewasa tapi akalnya tidak sempurna, apalagi gila, maka dia tidak termasuk dalam syarat ini. Sedangkan syarat yang terkait dengan barang, pertama barang itu betul-betul milik orang lain, bukan subhat. Subhat itu artinya tidak jelas milik orangnya atau tidak, karena ada percampuran harta dengan si pencuri misalnya. Yang kedua, tersimpan di tempat yang umum disimpan sebagai tempat simpanan barang. Nah, baru terkait dengan harganya tadi, nilainya itu senilai nisab pencurian. Kalau misalnya ini terpenuhi, maka syarat tersebut kalau terpenuhi syarat tersebut, maka hukuman kepada yang bersangkutan pun diberlakukan. Cuma catatan kita satu, tidak diartikan orang yang dicuri itu yang melakukan hukuman. Tetap hukuman itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus ada proses dulu. Ada proses persidangannya, ada pembuktiannya. Setelah divonis oleh hakim bahwa yang bersangkutan memang terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pencurian, maka hakimlah yang memutuskan hukuman tersebut setelah melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Seperti itu. Jadi tidak bisa juga karena Allah perintahkan potong tangan, ada seseorang dicuri, misalnya sepeda motornya dicuri orang lain, gitu ketemu orangnya langsung tangannya dipotong. Tidak boleh. Tetap harus melalui proses peradilan. Karena yang berhak untuk menetapkan orang itu betul-betul mencuri atau tidak mencuri itu adalah pengadilan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau syarat-syarat tadi sudah terpenuhi,
maka hukuman potong tangan itu pun diberlakukan. Dan ini disebut dengan hudud. Hudud itu artinya ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan qisas. Kalau qisas itu masih ada kemungkinan diberi maaf oleh ahli waris. Kalau misalnya ada orang membunuh orang lain, ahli warisnya memberikan maaf, maka dia tidak dihukum mati. Tapi kalau hudud tidak, karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran ya? Bagaimana gambaran tentang penegakan hukum terkait dengan pencurian ini? Bisa kita lihat antara lain dengan hadis yang sangat populer ketika Nabi menegaskan bahwa beliau akan memotong tangan Fatimah anak beliau sendiri apabila Fatimah melakukan pencurian. Mungkin pemirsa masih ingat cerita itu. Ada seorang anak tokoh dari Bani Makhzum. Ada bahkan yang mengatakan anak kepala suku Bani Makhzum melakukan pencurian. Maka tokoh-tokoh para pemimpin mereka pun berkumpul, bermusyawarah. Kalau misalnya Nabi melakukan eksekusi terhadap kebetulan perempuan yang mencuri ini, maka nama baik mereka akan tercoreng. Lalu mereka berusaha supaya Nabi tidak menghukum potong tangan terhadap pencuri tersebut. Dalam perundingan itu muncul pertanyaan, siapa kira-kira yang bisa mengkomunikasikan dengan Nabi dan meminta kepada Nabi supaya jangan dilakukan penegakan hukum. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Usamah bin Zaid. Kenapa Usamah bin Zaid? Karena Usamah bin Zaid itu adalah anak muda yang sangat dicintai dan disayang oleh Nabi SAW. Biasanya orang kalau didatangi oleh orang yang dicintai, kemudian meminta sesuatu, insya Allah akan dikabulkan permintaannya. Nah, mereka tahu cinta dan sayangnya Nabi kepada Usamah bin Zaid itu luar biasa. Maka Usamah lah yang diminta bantuan untuk menyampaikan kepada Nabi agar Nabi tidak menghukum wanita pencuri dari Bani Makhzum tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan cerita, kita masih lanjutkan cerita tadi. Maka kelompok Bani Makhzum ini pun kemudian minta kepada Usamah bin Zaid untuk meminta keringanan hukuman kepada Nabi SAW. Usamah yang masih muda bersedia untuk menyampaikan kepada Nabi. Kemudian dia berangkat menuju tempat Nabi, dan ketika ketemu belum lagi sempat dia bicara panjang, Nabi sudah bertanya, "Wahai Usamah, apakah engkau akan minta keringanan hukuman terhadap perempuan Bani Makhzum yang mencuri itu?" Beliau sudah bertanya seperti itu. Usamah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Lalu beliau mengucapkan kalimat yang sangat menggetarkan jiwa kita. Kata beliau, "Innama ahlakal lazina min qablikum." Sesungguhnya orang-orang dahulu telah hancur binasa. Orang-orang yang dulu telah hancur binasa, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Iza saraka fihimul kabiru tarakuhu. Kalau ada orang-orang besar, hadis lain menyebut iza saraka syarifu, orang-orang mulia yang melakukan pencurian, tarakuhu, ditinggalkan, hukum diabaikan, hukum tidak ditegakkan. Karena yang mencuri ini adalah orang punya kedudukan tinggi, al-kabir atau as-syarif. Tapi wa idza saraka fihimud dha'ifu, kalau orang-orang yang lemah, rakyat biasa yang melakukan pencurian, aqamu alaihi had, mereka tegakkan hukum, mereka hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau sudah orang pejabat, tokoh-tokoh,
orang punya kedudukan tinggi, tarakuhu, hukum tidak berlaku buat dia. Tapi kalau sudah ad-dhaif, orang yang lemah, orang-orang awam, rakyat biasa, aqamu 'alail had, mereka pun menegakkan hukum. Lalu Nabi mengucapkan kalimat yang tentu menggetarkan kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, kata beliau, demi Allah yang diri Muhammad berada dalam tangannya, dalam kekuasaannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Andai kata anakku sendiri Fatimah bin Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, tentu aku akan potong tangannya. Jangankan orang lain, anak beliau sendiri kalau melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, pasti, itu kalau boleh kita sebut laqata'tu, itu maknanya pasti aku akan potong tangannya. Artinya Nabi tetap menegakkan hukum walaupun yang datang ini adalah orang yang sangat beliau sayangi, Usamah bin Zaid. Itulah cara beliau menunjukkan kepada umat beliau bahwa hukum itu tidak boleh diabaikan hanya karena kedudukan, posisi, jabatan, atau faktor-faktor yang lain. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis ini, disebutkan, ini lewat Bukhari ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata patuk ta'u yaduhu wa yasriqul habala patuk ta'u yaduhu. La'anallahu sariqa, Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang yang mencuri, yasriqul baydata, yang mencuri sebutir telur, patuk ta'u yaduhu, maka dihukum potong tangan. Wa yasriqul habala, dan mencuri habala, tali, jadi ada seutas tali dicuri, patuk ta'u yaduhu, maka dipotong tangannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau kita membaca hadis ini, maka sebesar telur pun tukta yaduh, dipotong tangan. Seutas tali pun dipotong tangan. Apakah seperti itu? Ternyata para pemirsa tidak. Ini hanya gambaran betapa perhatian terhadap kepencurian. Walaupun sebutir telur seutas tali, itu tetap ada hukumannya. Hadis lain riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la tuqta'ul yadu illa fi rub'i dinarin fasaidan. Tidaklah dihukum potong tangan seorang pencuri illa kecuali fi rub'i dinarin fasaidan, kecuali pada nilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, di sini yang tadi disebutkan kenapa maka nisabnya itu menjadi 1/4 dinar, karena memang ada hadis yang mengatakan seperti itu. La tuqta, tidaklah dipotong tangan, la tuqta'ul yad, tidak dipotong tangan illa fi rub'i dinarin, kecuali 1/4 dinar fasaidan atau lebih. Hadis ini riwayat dari Ibnu Majah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke soal dosa besar, bukan soal hukumannya. Ke dosa besar. Pencurian itu termasuk kategori dosa besar. Tetapi yang dimaksudkan menurut beliau di sini, apabila pencuriannya mencapai nisab barang yang dicuri, sebagaimana sudah kita bicarakan, rub'u dinar, 1/4 dinar. Nah, sama seperti dosa besar yang lain, ini tidak bisa diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Cuma bedanya dengan minuman keras atau minuman memabukkan, kalau dosa terkait dengan pencurian, taubatnya tidak cukup hanya dengan menyesal, dengan tekad tidak mengulangi, dan bukti bahwa tidak mengulangi. Tapi karena dia menyangkut milik orang lain,
dia harus mengembalikan barang curian kepada pemiliknya, minta ridha, minta rela kepada yang bersangkutan. Itu syarat tambahannya. Karena ini menyangkut milik orang lain. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan, perbuatan, dosa-dosa besar ini. Sehingga kita semua berjalan mulus menuju surga di hari akhirat nanti. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa marana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa himni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.